Iya, selang kita sudah pernah di parang putus. Itu kenapa kok bisa kita kan memadamin api malah di parang gitu? Udah, saya langsung lari. Lebih baik saya menyelamatkan diri dulu. Mereka ngamuk gitu. Nama saya Samsuri, umur sekarang 42 tahun. Sudah lama Pak bekerja sebagai pemadam kebakaran Pak? Sudah lama, dari tahun 2002. Berarti udah 18 tahun nih Pak ya? Iya. 18 tahun berteman sama api. Iya. Nggak trauma gitu Pak? Enggak, Jadi kalau ngeliat api itu santai aja Pak? santai. 2002 masih bagian pemadaman. 2005 terangkat jadi pegawai. 2009 baru saya jadi supir pemadam kebakaran. Sampai sekarang Pak ya? Sampai sekarang. Kenapa sih Pak memilih menjadi profesi sebagai pemadam kebakaran? Karena jiwa saya kan jiwa sosial, sering membantu orang. Apalagi di pemadam kebakaran ini karakternya sama dengan saya, jadi saya masuk di pemadam kebakaran. Tesnya dulu susah Pak? Enggak, Gampang aja Pak? gampang aja. Siapa yang mau gitu? Iya. Terus kenapa sih digelarin sama Pak Kombet namanya? Kombet? Itu dari kecil, orang tua. Oh, dari kecil. Kombet itu artinya kan Bapak tahu kan artinya apa Pak? Iya. Apa itu? Kombe itu kan kalau dulu angkatan. Ya. Tapi karena orang tua sering nonton film perang, saya dipanggil kombet. Beban kerjanya tuh susah atau ringan gitu sih Pak, sebenarnya Pak? Kalau untuk masalah beban pekerjaan itu ringan aja. Kalau yang sudah memahami, Menjadi seorang pemadam itu berat nggak sih Pak? enggak. Terus kalau kayak memadamin api di Nunukan gitu, itu apa aja tuh kendalanya tuh? Kendalanya yang masyarakat. Kenapa masyarakat? Kan masyarakat yang nelpon, manggil Iya, pemadam. masyarakat. Nah, kalau masyarakat yang nelpon, dia menelpon. Tapi ada juga masyarakat kalau kita sudah ke jalan, turun jalan sirine bunyi, ada aja yang menghalangi itu. Kok bisa Pak? Ya, karena belum paham betul kali masyarakat masalah kita kebakaran itu. Nah, kan, mungkin mereka juga pengen nolong kali, tapi salahnya mereka parkirnya sembarangan. Iya, betul. Ngalangin gitu. Jadi sebenarnya warga Nunukan kebanyakan setiap kali kebakaran pasti begitu Pak ya? Iya, pasti kebanyakan yang menonton. Kebanyakan. Kirain nolongin. Kalau ada masyarakat yang ngalangin, Bapak ngapain tuh? Kita klakson aja Sampai apinya habis. kita. Kalau mereka udah pinggir-pinggir, tetap dia minggir. pernah nggak sih Pak Bapak nabrak gitu? Kalau ada yang nggak sengaja maupun itu nggak sengaja ataupun sengaja nabrak gitu? Kalau untuk itu belum pernah saya nabrak. Belum pernah ya. Kalau ada kebakaran saya belum pernah nabrak. Jadi Tapi pernah hampir. Pernah. walaupun dibutuhkan kecepatan tapi tetap hati-hati gitu. Iya. Kalau ada kebakaran, mobil pemadam sudah bunyi sirinenya. Kalau bisa minggir lah. Sampai tabek lah. Jangan sampai menghalangi mobil kita. Karena kita ini respon time kita itu 15 menit harus sudah nyampe di tempat kejadian. 15 menit Pak ya. Lah kalau di Mamolo Pak, Untuk Momolo kita ada Posnya? Pos di sektor. dengan slogan pantang pulang sebelum api padam. Weh. Biar Pernah nggak sih? nyawa jadi taruhannya. Weh. Terus Pak, pernah nggak sih Pak api itu enggak pada yang paling lama padamnya api itu berapa jam? 3 jam. Baru padam. Paling cepet? Ya, paling cepat ya kita untuk itu ya 1 jam. Kan banyak nih di Facebook nih yang sering nangkep ular, bersihin tawon gitu. Emang ada keahlian khusus nggak sih Pak untuk ke situ sebenarnya? Skill mereka sendiri karena sering menonton di YouTube juga kan. Jadi bukan karena ada pelatihannya nih? Kalau pelatihan ada, tapi belum pernah mengikuti sih. Oh gitu. Kenapa? Terbatasnya apa nih? Nggak tahu juga kita ya. Kalau anggaran kali terbatas anggaran bisa jadi. Terus kalau menurut Pak Samsuri sendiri untuk pemadam kebakaran di Nunukan ini apa sih yang harusnya bisa dibenahi gitu Pak atau apa gitu? Kalau untuk yang dibenahi di pemadam Nunukan ya, kalau bisa peralatan kita lah. Peralatan kita ini minim sekali, kurang. Maksudnya terutama selang. Selang kita ini kan kadang-kadang kalau lama kan bocor. Peremajaan gitu harusnya seberapa lama sih Pak?
Kalau untuk peremajaan selang itu ya paling lama 2 tahun kita harus ganti. Harusnya tuh idealnya Pak ya. Tapi nyatanya sekarang udah berapa lama tuh? Oh iya, lama sudah. Lebih sulit mana sih Pak? Kebakaran di hutan atau di kota Pak? Kalau untuk kesulitannya sama-sama sulit. Kalau di hutan susahnya medannya. Ya, medan. Tapi kalau di pemukiman yang susah orang-orangnya. Iya, masyarakat yang susah itu. Pernah nggak Pak mengalami kejadian yang hampir mencelakai diri sendiri gitu ya? Pernah. Apa tuh? Pernah saya sebelum jadi supir itu kebakaran Pasar Ringutan. Tahun berapa tuh? Tahun 2009, 2010 itu. Itu gimana ceritanya Pak? Yang mau di Parang. Hah? Iya, selang kita sudah pernah di Parang putus. Itu kenapa kok bisa kita kan memadamin api malah di Parang gitu? Ya nggak tahu masyarakatnya. Duh, Ada yang masyarakatnya nggak ngerti sih. Taunya dia harus ada mobil pemadam. Kan kita kalau kita memadamkan api, kalau kita kekurangan habis air kan mobil kita jalan, ambil air lagi, baru kembali lagi. Cuma di situ aja masyarakat nggak ngerti. maksudnya nggak ngerti di sini kiranya Bapak lambat madaminnya atau gimana gitu? Kalau memadamkannya enggak sih, tapi kita lihat sumber air kalau kebakaran. Ya. Yang terdekat di mana? Nah, di situlah. Jadi waktu kejadian di Unitan itu Bapak yang mau diparang atau selangnya yang diparang? Selang pernah putus juga sudah. Saya langsung lari. Lebih baik saya menyelamatkan diri dulu. Mereka ngamuk gitu? Mereka enggak ngamuk sih, tapi karena mobil agak lambat aja. Kan mereka pengisian air. Oh, jadi gara-gara lambat gitu Lambat ya? untuk ngisi air, baru kembali lagi itu bilangnya lambat. Oh, jadi Cuma itu aja. ya harusnya kan mohon dimaklumi lah kan namanya juga manusia berupaya usaha ya Pak ya. Ya siapa suruh kebakaran gitu Pak ya. Iya. Terus biasanya kalau ngambil air di mana sih Pak? Kita lihat dari kebakaran di mana kita ada sumber air itu terutama dari PDAM. PDM. Tapi kalau kebakaran yang di kota, kita sumber air kita di alun-alun. Oh, yang di ini yang ikan itu tempat Iya. ikan itu. Ikannya pernah masuk nggak sih Pak? Kalau ikan nggak pernah masuk karena kita punya selang pengisap itu ada saringannya. Oh. Jadi ikan nggak masuk. Tapi bagusnya ikan masuk deh Pak. Jadi pas nyemprot itu sambil air apinya padam dapat ikannya. Enggak. Sayang dong. Sayang. Terus kalau kayak pipa-pipa hidran gitu tuh, Ada juga. itu banyak nggak sih di Nunukan? Banyak. Di kantor-kantor bupati itu ada. Kantor bupati. Jadi pertama di Tanjung ada satu. Yang Maker ada. Itu pasti ada airnya tuh Pak. Ada. Itu kan langsung PDAM. Jadi colok ke situ langsung keluar air. Nggak perlu ditampung lagi di mobil. Enggak, kalau mau pengisian mobil bisa juga. Oh, tapi biasanya rata-rata langsung colok langsung ini ya. Iya. Pesan Bapak buat warga Nunukan. Nah, kalau pesan warga kepada Nunukan, kalau bisa, kalau ada diharapkan kepada seluruh warga masyarakat mempunyai nomor pemadam kebakaran. Berapa tuh Pak nomornya? Kalau untuk lewat HP 0556 22800. Oh, 0556 22800. Iya. Ntar kita tulis deh di situ. Terus pesannya buat mereka tuh apa Pak? Kalau bisa masyarakat kalau ada kebakaran pengertianlah kepada kami petugas pemadam karena jangan sampai menghalangi kami yang sedang bekerja memadamkan api. Kalau halangi semprot aja Pak. Jangan juga, kasihan. Ayo dah itu aja. Terus apa lagi Pak? Ada harapan ke depannya untuk Bapak sendiri, untuk teman-teman pemadam tetap semangat kah atau apa gitu? Kalau harapan saya ke depan kalau bisa armada kami kalau bisa ditambah lah. Karena dilihat sekarang kondisi armada kami ini ya sangat tua. Jadi minimal peremajaan dan penambahan. Peremajaan mobil kami lah. Oke Pak, ya udah Pak. Terima kasih banyak Pak ya atas waktunya Pak ya. Iya, sama-sama.